Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pendidikan, rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono, guru di SMK Negeri 1 Tundulan Kabupaten Blora, akan share salah satu tugas saya sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora dengan melakukan pendampingan individu kedua di SMA Negeri 2 Blora dengan CGP Ibu Susilowati SPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini dokumentasi pendampingan individu kedua Angkatan 9 Kabupaten Blora di SMA Negeri 2 Blora. Saya sebagai PP bersama Ibu Fitri sebagai PP dan juga sebagai Ibu Wati sebagai PP dan beberapa GTK, beberapa CGP. CGP saya adalah Ibu Susilowati bersama GTK-GTK yang lain dan Bapak Kepala dan Bapak Kepala Sekolah. Mari selanjutnya kita saksikan slide-slide berikutnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu kedua, tema pendampingan individu kedua adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Durasi waktunya 4 kali 45 menit dan fokusnya yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua adalah diskusi refleksi perubahan diri setelah melakukan pembelajaran 1.1, 1.2, dan 1.3. Yang keempat adalah diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan pada lokakarya pertama. Kemudian mengkomunikasikan visi dan prakasa perubahan dengan Bapak Kepala Sekolah, warga sekolah yang lain dengan PP sebagai moderator. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu kedua ini, yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah bagian awal, 3 bagian inti, 4 bagian akhir, dan kelima bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan, yang pertama adalah jadwal dari BBGP Provinsi Jawa Tengah, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, yang menentukan interval waktu pelaksanaan pendampingan individu kedua. Kemudian yang kedua adalah surat perintah tugas dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian yang ketiga adalah deal kesepakatan antara calon guru penggerak atau CGP, di sini adalah Bu Susilowati, dengan PP, pengajar praktek dari saya, Bambang Supriyono. Kemudian yang keempat adalah PP menyusun instrumen pendampingan individu kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu kedua ini, yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu. Ini sudah diterima PP ketika pembekalan calon PP di awal-awal waktu perekrutan. Kemudian yang kedua adalah jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring dari CGP. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pendampingan, daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Yang keempat, rumusan visi sekolah yang akan didiskusikan bersama warga sekolah dan Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kelima adalah hasil pemetaan CGP dari Lokakarya 1 terkait komunitas praktisi. Yang keenam adalah isian lembar kerja penugasan untuk Lokakarya kedua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pendampingan ini durasi waktunya 10 menit. Yang pertama adalah pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP atau guru penggerak, calon guru penggerak. Terus kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan. Di sini PP sudah memberikan instrumen pendampingan yang di sana sudah dijelaskan fokus secara lengkap. Kemudian pengajar praktek memastikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan selama pendampingan. Kemudian yang keempat, pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah dilakukan dalam menjalani kegiatan selama 1 bulan terakhir ini. Pembelajaran daring dan teman-teman rencana tindak lanjut untuk pendampingan individu selanjutnya.
Kemudian capaian apa saja yang sudah dicapai dalam 1 bulan terakhir ini. Nah, kemudian di cross check dalam jurnal hasil pemantauan pembelajaran. Yang kelima, mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti pertama, yaitu bagian pendampingan inti, yaitu durasi waktunya 160 menit. Yang pertama adalah refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Melakukan diskusi dengan CGP dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana dukungan kepala sekolah ataupun rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Bapak Ibu jalani. Kemudian apa bentuk dukungan mereka yang diberikan kepada Bapak Ibu CGP. Kemudian apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menjalankan program pendidikan guru penggerak. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Kemudian yang kelima adalah apa rencana Bapak Ibu ke depan sehingga kegiatan program guru penggerak yang Bapak Ibu lakukan dapat berjalan dengan maksimal. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kedua adalah refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Durasi waktunya 15 menit. Yaitu melakukan diskusi dengan CGP terkait perubahan apa saja yang dirasakan setelah mempelajari modul tersebut. Dengan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama adalah apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari di modul tersebut. Kemudian, apakah Bapak Ibu sudah mengimplementasikan di kelas dan diberikan contoh pelaksanaan implementasinya. Kemudian yang ketiga adalah apakah terjadi perubahan terhadap murid dan bagaimana respon Bapak Ibu terhadap perubahan murid tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah menerapkan modul 1.1, 1.2, dan 1.3 di kelas Bapak Ibu. Yang kelima adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada pelaksanaan kegiatan inti yang ketiga adalah rencana merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi di sekolah. Durasi waktunya 20 menit. PP bersama CGP berdiskusi tentang komunitas praktisi di sekolah yang sudah dipetakan di dalam Roka Karya 1 dengan memberikan pertanyaan pematik sebagai berikut. Yang pertama, apakah Bapak Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi? Yang kedua, apa tantangan menerapkan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Bapak Ibu mengatasi tantangan tersebut? Kemudian yang ketiga adalah apa saja hal yang menarik dan menjadi pembelajaran saat merintis komunitas praktisi. Setelah 3 pertanyaan tersebut terjawab, kemudian ada pertanyaan lanjutan. Yang pertama adalah strategi apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan merintis komunitas praktisi di sekolah. Ini jika belum ada komunitas praktisi di sekolah. Kemudian jika sudah ada komunitas praktisi di sekolah adalah apa rencana untuk mengembangkan komunitas praktisi yang sudah ada. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk kegiatan inti yang keempat yaitu diskusi tentang visi dan prakasa perubahan sekolah dengan PP sebagai moderator dan CGP sebagai pemandu diskusi. Dengan peserta diskusi adalah Bapak Kepala Sekolah, kemudian GTK-GTK yang lainnya. Dalam proses diskusi, CGP membuka diskusi dengan menyampaikan tujuan diskusi kepada peserta diskusi. Kemudian CGP mendengarkan puisi karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini untuk mempertajam pendalaman tentang makna dari visi. Kemudian CGP mengajak peserta diskusi untuk membahas dan menganalisa visi sekolah. Nah, apakah visi sekolah yang ada saat ini sudah menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai murid? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan bisa menjadi pembeda antara murid sekolah sini dengan sekolah lainnya? Nah, kemudian CGP mengajak berdiskusi dalam penerapan model 1.3 visi dengan menggunakan pertanyaan
pemantik berupa kalimat-kalimat rumpang. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini kalimat rumpang sebagai pengantar diskusi yang akan diselesaikan oleh CGP bersama dengan peserta diskusi baik kepala sekolah maupun guru GTK yang lainnya. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Terus kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Yang keempat, murid di sekolah sadar bahwa titik-titik. Yang kelima, kita warga sekolah di sekolah yakin untuk titik-titik. Dan yang terakhir adalah saya dan guru lain di sekolah paham bahwa titik-titik. Kalimat rumpang ini yang harus diisi oleh semua peserta dengan sejujur-jujurnya untuk membulatkan tekad menentukan visi sekolah demi perbaikan visi sekolah bersama. Kemudian bagian inti yang keempat, mencermati tentang visi sekolah yang sudah ada. Apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Nah, terus kemudian jika visi sudah berpihak kepada murid, melakukan identifikasi terhadap program-program sekolah yang mencerminkan visi sekolah tersebut. Kemudian jika belum, maka kepala sekolah dan warga sekolah merumuskan visi bersama dengan CGP tadi untuk mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk perubahan visi sekolah yang ada. Yang jelas CGP di sini hanya mengusulkan ketentuan visi tetap dalam musyawarah bersama antara warga sekolah, Bapak Kepala Sekolah, kemudian disaksikan oleh Bapak Pengawas Pembina. Kemudian PP memberikan penguatan di akhir diskusi. Nah, semua hal-hal yang terjadi dicatat dan didokumentasikan oleh CGP. Kemudian laporan hasil diskusi tersebut diserahkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan kepada pengajar praktek. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan, durasi waktunya 10 menit, melakukan refleksi pelaksanaan pendampingan. Yang pertama adalah apa hal yang menarik yang Bapak Ibu rasakan dalam pendampingan ini dan apa yang membuat menarik. Terus kemudian yang kedua adalah apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya untuk pelaksanaan pendampingan ini. Kemudian yang ketiga adalah memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada CGP telah memandu diskusi dengan baik dan melaksanakan pendampingan dengan baik. Kemudian mengingatkan CGP untuk menyebarkan dan mengumpulkan input survei dari LMS yang harus diisi oleh Bapak Kepala Sekolah, teman-teman guru, dan oleh murid. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, dalam menyebarkan kuis responden dengan Kepala Sekolah, rekan sejawat 5 guru, dan perwakilan murid juga 5 siswa, kemudian CGP mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Kemudian yang ketiga, CGP membuat refleksi tertulis terhadap umpan balik. Atas umpan balik kemudian ada perubahan apa tidak terhadap kegiatan pendampingan individu berikutnya. Kemudian motivasi untuk tetap mencoba praktek-praktek pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jika hal-hal yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka PP harus mencatatnya dalam jurnal komunikasi di LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian yang kelima adalah bagian penilaian dan pelaporan. Umpan balik dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid tersebut dicantumkan di dalam laporan. Kemudian mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya. Pada dasarnya ada dua versi macam laporan. Yang pertama adalah versi online, yaitu mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya yang semuanya dikerjakan di LMS oleh PP. Kemudian versi manualnya, daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan. Semuanya dikerjakan oleh PP dan diasmani, kemudian dikumpulkan saat penyamaan persepsi pada lokakarya berikutnya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini dokumentasi pendampingan individu kedua di SMA Negeri 2 Blora. Guyupnya Bapak Kepala Sekolah dengan GTK yang lain bersama CGP dan PP yang lain.
Ini juga saat mempresentasikan CGP mempresentasikan visi dan prakasa perubahan yang didiskusikan bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Kami ucapkan yang pertama adalah kepada Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang kedua adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, 4 kepada SMK Negeri 1 Kunduran sebagai instansi saya bekerja, dan kemudian yang kelima adalah SMA Negeri 2 Blora. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, mengingatkan salam dari guru penggerak adalah tergerak, bergerak, menggerakkan. Semoga kita guru-guru penggerak bisa merealisasikan dan mengimplementasikan dari salam guru penggerak tersebut. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.